Iya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini bukan hanya karena kita. Kita ada di tempat ini, ya saya ada di tempat ini karena saya berjalan, saya berkendaraan sampai di tempat ini. Tapi firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, Tuhan katakan, tapi Tuhan yang memilih Bapak Ibu dan menetapkan Bapak Ibu, amin, untuk pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini bukan karena Bapak Ibu mau saja, tetapi karena Tuhan juga berkenan, amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, itu karena kasih Tuhan kepada hidup kita. Setiap hari ketika kita bangun pagi, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Setiap hari kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh datang ke gereja, semua karena anugerah Tuhan. Ketika ada ucapan syukur keluar dari hati kita, maka di situ Tuhan akan mengerjakan karyanya dalam setiap hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang sekali lagi menyentuh hati kita. Yesus pasti, tapi ketika saya membaca Alkitab ada satu tokoh ini sederhana Bapak Ibu. Dengan kepolosannya, dia pernah melakukan sesuatu hal yang mungkin buat orang sombong, tetapi sebetulnya bukan itu, tapi hatinya sendiri yang dia rindu, dia ekstrovert, dia mengatakan hal-hal yang seperti itu. Dia pernah dipenjara, dia pernah mengalami masalah-masalah, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan menyertai hidupnya. Dan hari ini saya rindu saudaraku, saya belajar apa sih rahasianya ini. Orang ini kok dia begitu disertai Tuhan, begitu dicintai Tuhan. Tuhan ada di dalam hidupnya dia ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ngerti tokoh ini, dan kita rindu tokoh ini Bapak Ibu diingatkan kembali, dan kita belajar tokoh ini, namanya Yusuf. Kita akan sama-sama melihat tentang kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yusuf ini seorang yang seperti kebanyakan, dia adalah seorang anak dari Yakub, dia dibesarkan dengan 12 saudara dan 1 perempuan, itu firman Tuhan katakan yang 1 perempuan ini namanya Dina, ada? Iya. Iya. Terus next. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, Yakub itu punya anak 12 pria dan 1 wanita. Ya, ditulis firman Tuhan di situ. Dan firman Tuhan katakan itu Kejadian 29 ayat 32 sampai yang ke-35. Tapi kalau kita membaca kisah tentang Yusuf ini, ada satu hal yang kita lihat, dia juga seperti kita. Dia adalah orang yang seperti kita, yang bukan superhero. Seperti Samson yang mungkin punya kekuatan yang luar biasa, seperti Salomo yang punya hikmat yang dahsyat. Bukan, dia seorang yang seperti kita. Firman Tuhan katakan bahkan dia mengalami proses yang tidak ringan. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dia. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ini baik dari sekolah minggu maupun sampai kita dewasa. Bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya. Bukan hanya menjadi seorang penguasa atas tempat tertentu. Tapi atas seluruh Mesir firman Tuhan katakan. Dan bahkan dunia datang kepada dia. Seorang yang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi proses yang terjadi tidak ringan. Dan proses yang terjadi ini mungkin terjadi dalam hidup kita. Terjadi buat hidup saudara, terjadi buat hidup saya. Tetapi dia menang. Dia bisa mengatasinya dengan cara Tuhan. Kita akan lihat proses daripada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu dilahirkan dari Rahel. Kita baca Kejadian 37, ayat yang ketiga, 37. Kejadian 37. Ini proses yang terjadi dalam diri Yusuf. Kejadian 37 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah
yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Tidak enak saudara. Yusuf ini dikasih oleh orang tuanya. Karena firman Tuhan katakan dia lahir pada masa Yakub tua. Dan firman Tuhan katakan Yusuf itu tidak pingin dia itu dikasih oleh orang tuanya. Tapi itu terjadi dalam hidupnya. Dan firman Tuhan katakan dia dikasih jubah yang maha indah. Dan ketika dia diberi oleh ayahnya jubah yang maha indah, firman Tuhan katakan saudara-saudaranya benci terhadap Yusuf. Saudara, Yusuf mengalami sesuatu yang tidak enak dalam dirinya. Saudara-saudaranya membenci dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan ini, Yakub di masa tuanya, dia melahirkan, Rahel melahirkan Yusuf. Dan firman Tuhan katakan dia mengasihi Yusuf. Dan firman Tuhan katakan saudara-saudaranya benci. Tidak cuma itu saudaraku. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita lihat ayat yang ke-6. Mulai ke-5 kita akan baca. Ayat ke-5. Iya, kita baca bersama-sama saudaraku. Ayat 5 sampai yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. 8 semua. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan saudara-saudaranya sudah benci kepada Yusuf karena Yusuf lebih dikasihi daripada saudara-saudaranya. Sudah benci, maka firman Tuhan katakan tidak mau menyapa sama Yusuf. Bukan hanya itu, saudaraku, kebenciannya bertambah. Yusuf ini tukang mimpi. Dia mimpi dikatakan, saudaraku, tolong PowerPoint-nya. Dia mimpi, firman Tuhan katakan, di situ dia melihat, kalau saudara lihat, tolong PowerPoint-nya. Iya, mimpi Yusuf. Iya. Ya, mimpi yang pertama dikatakan ada berkas berdiri, saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sudah membuat saudaranya, wah, Yusuf ini kurang ajar. Masa kami kakak-kakaknya harus menyembah dia? Tidak senang hati, saudaraku. Belum selesai tidak senang hatinya, mimpi lagi, mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua apa, Bapak Ibu? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Maka makin bencilah saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dan Bapak, Ibu, Saudara melihat cerita Yusuf. Firman Tuhan katakan ketika itu saudara-saudara Yusuf dia sedang di ladang. Firman Tuhan katakan Yakub meminta Yusuf untuk memberi makan saudara-saudaranya dan melihat saudara-saudaranya di Sikem, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di saat itulah proses yang terjadi di dalam diri Yusuf. Saudara, saudaranya yang benci itu ternyata menyimpan. Kebencian itu ternyata mungkin ketemu biasa, tapi tersimpan dalam diri saudara-saudaranya. Saudaranya menyimpan kebencian yang mungkin tidak diceritakan kepada orang tuanya. Karena kalau orang tuanya tahu, itu akan membuat orang tuanya bisa melayani. Tapi ada yang tidak diceritakan, termasuk saudara-saudaranya.
Saudara-saudara Yusuf menyimpan segala masalah itu, kepahitan itu dalam dirinya. Kenapa saudara? Karena tidak mau orang lain tahu. Dia menikmati itu dan ketika dia ketemu dengan Yusuf, firman Tuhan katakan, ini orangnya yang harus kita bunuh. Saudara, saudara Yusuf yang harusnya mengasihi Yusuf, yang harusnya dia bertindak baik terhadap adiknya. Tapi firman Tuhan katakan saudara-saudaranya langsung menangkap Yusuf. Dan firman Tuhan katakan mereka mau membunuh Yusuf. Tapi puji Tuhan, Ruben, kakak yang paling tua, dia katakan jangan dijual, jangan dibunuh. Dia pikir dilemparkan aja di padang gurun. Tujuan Ruben itu hanya untuk saudara melepaskan. Tetapi mereka akhirnya berunding, Yusuf dimasukkan dalam sebuah sumur saudaraku. Dalam sebuah sumur, Yusuf tidak ngerti apa-apa, seorang yang berusia 17 tahun. Dia seorang remaja yang usia 17 tahun, yang tidak ngerti apa-apa, dia hanya mengerti mengasihi saudaranya, hatinya mengasihi saudaranya, tetapi saudaranya tidak mengasihi Yusuf. Firman Tuhan katakan dimasukkan dalam sebuah sumur. Akhirnya waktu itu ada orang Ismail datang, orang Midian, dan kemudian firman Tuhan katakan dijual lah Yusuf. Next. Saudara, Yusuf dijual oleh saudagar Midian dengan berapa saudara? 20 sikal. Saya mencoba untuk menghitung berapa sih Yusuf ini dijual sebetulnya. Karena banyak kita kan bingung, 20 sikal ki piro toh? Gitu ya. Saya mencoba menghitung saudaraku. Saya menghitung sikal perak. 1 sikal perak itu 1 kilogram perak. Itu harganya kalau dirupiahkan sekarang itu 1.780.000 saudara. Itu 1 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 sikal itu 11,4 gram. Kali 20 sama dengan 228 gram. Ini hitung-hitungan ya saudaraku ya. Hitung-hitungan sedikit, 228 gram. Sama dengan 0,28 kali 1.780. Jadi Yusuf itu dijual dengan harga kurang lebih 500.000. Bayangkan seorang yang bernama Yusuf yang harusnya dikasihi oleh kakak-kakaknya, firman Tuhan katakan dijual dengan cuma 500.000 saudaraku. Sangat menyakitkan buat seorang yang bernama Yusuf. Proses yang pertama dalam diri Yusuf, dia mengalami suatu hal yang menyakitkan yaitu harusnya dia dikasih oleh keluarganya, dia dikasih oleh orang-orang dekatnya, oleh orang-orang yang mengasihi dia. Tapi dia malah dijual saudara. Ini terjadi dalam diri Yusuf. Itu yang pertama. Next. Yeah. Firman Tuhan katakan dia dijual dari orang Ismail kepada Potifar. Kejadian 37 ayat 26. 37 ayat 26. Kita akan baca kejadian 37 ayat yang ke-26. Kejadian 37 ayat yang ke-26. Saya bacakan saudaraku. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita, lalu menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail, jadi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudaranya mendengar itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dalam sumur itu, dijual dengan harga 20 sikal perak saudaraku. Jadi Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak oleh orang Midian. Dan orang Midian itu menjual itu kepada Potifar. Potifar itu adalah seorang perwira pegawai istana Firaun. Saudara 39, pasal 39 ayat yang ke-1 dan 2. 39, kejadian 39 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama 1 dan 2. 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2, bersama-sama dengan suara keras. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia ditinggal di tempat Potifar. Firman Tuhan katakan ayat
1 dan 2. Firman Tuhan katakan Tuhan memberkati Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, firman Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf dan membuat selalu berhasil. Ketika Yusuf dalam kondisi tertekan, dia dibuang. Saya tahu sikap Yusuf ini benar. Saya sangat yakin respon Yusuf ini benar. Firman Tuhan katakan, dia di sana pun Tuhan membuat hidupnya. Dia selalu disertai Tuhan dan selalu berhasil. Saudara, Yusuf disertai Tuhan dan dibuat berhasil di istana Potifar. Tapi firman Tuhan katakan, saudara lihat di Alkitab, dia waktu itu dikatakan dia menguasai seluruh harta Potifar. Tetapi istrinya, dia tidak berkuasa atasnya. Tante Pot ini saudaraku, dia jadi orang yang lihat Yusuf umur 17 tahun kinyis-kinyis gitu ya. Mungkin 17-18 tahun, wah ini orangnya ganteng gitu. Kemudian firman Tuhan katakan, dia berusaha untuk menjebak Yusuf. Dan Yusuf, dia mengambil satu tindakan yang luar biasa. Dia lari, dosa itu harus kita lari saudara. Kita jangan sampai kita ngomong, aku bisa mengatasi dosa. Dosa yang ini saudaraku, dosa tentang laki-laki wanita ini harus lari. Firman Tuhan katakan Yusuf lari saudaraku. Istri Potifar tidak suka. Dia jebak. Saudara lihat di Alkitab, akhirnya Yusuf di penjara. Next. Saya ingin saudara melihat tentang kisah Yusuf dan kita ngerti rahasianya. Kenapa sih Yusuf? Saudara, ketika dia masuk penjara, saudaraku dia ketemu dengan orang-orang di penjara dan firman Tuhan katakan 39 ayat 23. Kita baca Kejadian 39 ayat yang ke-23. Kejadian 39 ayat yang ke-23. Ayat 22 dulu kita mulai. Ya, yang 22 ibu-ibu atau putri bacakan, 23 bapak-bapak atau putra bacakan. 22 mulai ibu-ibu. 2, 3. Dua tiga bapak-bapak, 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, ketika kita membaca, kamu pingin berhasil enggak? Salah satu hal kita pasti angkat tangan yang pertama. Saya mau Tuhan. Betul enggak saudara? Kalau saya tanya di sini, saudara yang mau berhasil siapa? Coba angkat tangan. Semua pasti. Saudara, Yusuf diberkati Tuhan dan berhasil. Tapi proses yang dihadapi Yusuf tidak ringan saudaraku. Dan firman Tuhan katakan di situ dia ketemu dengan juru minuman raja dan juru roti. Dan saudara tahu kisahnya, juru rotinya mati saudaraku. Karena mimpi itu, kemudian juru minuman raja diangkat saudara. Nah ketika saudaraku juru minuman raja ini dia keluar dari penjara. Yusuf ngomong, kalau kamu keluar ingatlah aku. Juru minuman raja, iya saya ingat. Tapi saudara lihat, kita lihat di sini Kejadian Saudara, Kejadian pasal 40. 1 ayat yang pertama. Ini setelah juru minuman itu keluar, firman Tuhan katakan, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Saudara, Firaun mimpi. Firman Tuhan katakan dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang indah dan gemuk. Kemudian setelah itu keluar lagi 7 lembu yang kurus, kemudian yang kurus memakan yang gemuk. Kemudian dia mimpi lagi ada berkas saudaraku yang gemuk, kemudian yang buruk, kemudian kebalikannya yang buruk ini memakan yang gemuk. Saudaraku, firman Tuhan katakan Yusuf sudah menolong juru minuman raja ini. Tetapi dia tetap mengalami proses yang tidak sedikit saudara. Firman Tuhan katakan 2 tahun lamanya dia ada di penjara.
setelah juru minuman raja ini, ketika dia keluar, juru minuman raja ini kerja sebagai juru minuman raja, lupa sama orang yang telah menolongnya, yang telah mengartikan, lupa sama orang yang telah berjasa dalam hidupnya, dilupakan, aku enggak kenal kamu lagi. Dan kemudian setelah 2 tahun, Firaun mimpi, enggak ada yang mengartikan, dia ingat saudara, oh di penjara ada yang namanya Yusuf, saya diselamatkan Tuhan karena mimpinya, bawa ke sini. Saudara, ini mimpinya. 2 tahun lagi, 1 lembu gemuk, lembu kurus di sungai Nil, 7 bulir gandum bernas baik, kurus. Jadi yang kurus memakan yang gemuk, harusnya yang gemuk itu makan yang kurus, setuju saudaraku ya. Yang besar itu lebih kuat daripada yang kurus. Tapi firman Tuhan katakan oleh sebab itu Firaun dan orang-orang yang pintar di situ bingung. Loh ini yang kurus kok malah memakan yang gemuk. Yang berkas yang kurus, yang layu kok memakan yang baik. Saudara, saat itu firman Tuhan katakan Yusuf mengartikan mimpinya tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Dan firman Tuhan katakan saat itu Tuhan mengangkat Yusuf. Next tolong. Iya. Firman Tuhan katakan, saudara lihat, Yusuf diangkat menjadi kuasa atas Mesir. Kejadian 41 ayat 40 kita baca bersama-sama. Kejadian 41 ayat 40. Iya. Mari kita akan baca ayat 40 ini. 2, 3. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf diangkat menjadi mangku bumi, raja muda yang berkuasa atas seluruh Mesir. Kalau kita lihat seperti ini, yes, aku mau Tuhan menjadi kuasa. Kalau Tuhan berikan kuasa, aku mau. Tapi prosesnya enggak mau Tuhan. Berat. Tuhan sertai, yes, tapi prosesnya jangan. Saudara, kalau saya melihat tentang Yusuf ini, saya diberkati bukan hanya dari prosesnya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yusuf dan sikap Yusuf yang benar. Apa saudara? Ketika saya merenungkan ini, jujur saya diberkati oleh sikap Yusuf, respon Yusuf, bagaimana dia berespon terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Saudara, ternyata Yusuf responnya luar biasa. Dia punya pengampunan yang dahsyat kepada orang-orang di sekitarnya. Saya dapat pewahyuan itu saudara. Tuhan terima kasih. Kenapa saudara? Yang pertama, kalau saudara mikir dia, tolong, yang pertama itu saudaraku, next ya, next. Iya. Saudara, mengapa saya katakan Yusuf punya pengampunan yang luar biasa kepada orang-orang sekitarnya? Kalau saudara lihat di Kejadian 42 ayat 24, tidak usah dibaca. Ketika itu kelaparan terjadi di Kanaan, di tempat Yakub dan keluarganya ada. Dan Mesir diberkati karena ada Yusuf di sana. Mesir diberkati karena ada Yusuf di sana, saudara. Kanaan itu sebetulnya artinya tempat yang penuh dengan susu dan madu. Kanaan itu artinya bagus sekali. Tempatnya itu tempat yang diberkati. Mesir itu artinya tempat kematian, kota kematian. Tapi ketika Yusuf ada di Mesir, harusnya kota Kanaan, kota yang diberkati Tuhan, penuh susu dan madu, itu kekeringan. Tetapi Tuhan memberkati Yusuf yang ada di Mesir. Ternyata bukan karena tempat saudaraku kita diberkati, tapi karena ada Tuhan yang menyertai. Amin. Karena ada Tuhan yang menyertai. Sekarang katakan kanan kiri, Tuhan menyertai hidupmu. Yuk katakan kanan kiri, jangan cuma toleh-toleh ya, katakan Tuhan menyertai hidupmu. Firman Tuhan katakan harusnya saat itu yang kekeringan Mesir, tapi enggak.
Mesir diberkati Tuhan karena ada Yusuf. Saudara-saudaranya itu datang, saudara, disuruh Yakub entek. Makanannya habis. Dan firman Tuhan ketika firman Tuhan katakan ketika makanannya habis, Yakub suruh saudara-saudaranya untuk kemana? Untuk ke Mesir. Karena didengar di Mesir itu penuh dengan makanan. Seluruh dunia datang kepada Mesir. Intinya datang kepada Yusuf. Karena bukan Firaun yang berkuasa atas Mesir saat itu. Untuk seluruh yang ada yang berkuasa, itu Yusuf. Dan firman Tuhan katakan orang-orang ini datang kepada Yusuf. Saya katakan mengapa Yusuf punya jiwa pengampunan yang luar biasa. Hati pengampunan yang ada dalam hidupnya. Saudara, karena ketika dia ketemu dengan saudaranya, firman Tuhan katakan dia ke belakang, dia menangis. Saudara-saudaranya berbahasa Ibrani, pikir saudara-saudaranya ini orang Mesir, bahasa Mesir enggak tahu. Yusuf tahu ketika mereka berbicara, mereka harus tinggalkan Simeon dan sebagainya. Yusuf ke belakang, dia nangis, hatinya hancur. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara-saudaranya. Kalau dia tidak mengasihi saudara-saudaranya, dia langsung akan bunuh saudara-saudaranya. Kamu pernah mau bunuh aku bisa bunuh kamu. Tapi enggak dalam diri Yusuf. Dia tahu, harusnya saudara-saudaranya mengasihi dia. Kalau dia mau ngungkit-ngungkit bisa saudaraku. Kalau dia mau ngungkit-ngungkit harusnya saudara-saudaraku itu mengasihi aku. Tuhan kenapa dia tidak mengasihi aku? Malah dia menjebloskan aku, bahkan mau membunuh aku. Bisa, tapi enggak. Saudaraku, Yusuf tidak punya itu dalam dirinya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia ampuni saudara-saudaranya. Yang kedua saudaraku, dia mengampuni istri Potifar. Saudara lihat, istri Potifar ini kan menfitnah Yusuf, betul enggak? Kalau saudara sebagai Yusuf masih ingat enggak tentang masalah Potifar ini, istri Potifar, Tante Poti ini? Ingat enggak saudara? Pasti ingat. Tapi firman Tuhan katakan Yusuf di dalam firman Tuhan kita baca di dalam Alkitab kita enggak melihat Yusuf mengingat tentang istri Potifar. Enggak diingat lagi kesalahannya. Kenapa? Yusuf mengampuni. Yusuf bisa berkata gini, saudara. Harusnya saya di situ mengelola seluruh harta. Dan kemudian diberkati Tuhan. Kok bisa-bisanya dia jebak saya? Dia punya kans untuk kepahitan dengan yang model gini. Bisa saudara. Tapi enggak. Yusuf dia mengampuni. Kemudian saudara, kepada juru minuman raja. Loh, ini paling luar biasa. Orang yang sudah ditolong, orang yang bergaul di dalam penjara bersama-sama dengan dia, teman baik yang luar biasa, keluar saudaraku, enggak ingat tentang Yusuf sama sekali. Boro-boro dibesuk, ingat benda saudaraku. Sampai firman Tuhan katakan 2 tahun kemudian, baru dia ingat. Oh, ada masalah baru ingat. Kalau enggak ada masalah enggak ingat saudaraku. Yusuf punya kans untuk dia kepahitan. Dia punya kans untuk membenci orang-orang model gini. Tapi firman Tuhan katakan, saya dapat berkat yang luar biasa. Yusuf saudaraku, firman Tuhan katakan, dia tidak membenci orang model juru minuman ini. Responnya baik kepada Tuhan. Saudara, ketika responnya Yusuf ini bukan hanya kepada manusia. Dia mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika dia melakukan hal yang salah di hadapan manusia, dia melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Saudara ingat, ketika kita melakukan hal yang salah kepada manusia, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati kita tidak kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kita membenci seseorang, kepahitan dengan seseorang, tidak suka sama sekali. Dan Tuhan memberi contoh tentang Yusuf ini hal yang luar biasa. Saudara, ketika kita melakukan hal yang salah kepada teman-teman kita, orang-orang yang mengasihi kita tapi kemudian dia menjebloskan kita, orang-orang dekat kita, saudara, Yusuf punya respon yang indah. Apakah saudara pernah mengalami seperti yang Yusuf alami? Pak, ngomong sih mudah Pak, melakukannya sulit Pak.
Saya setuju dengan saudara, melakukannya sulit. Oleh sebab itu, kita perlu Tuhan. Yusuf selalu disertai Tuhan, firman Tuhan katakan. Yusuf selalu ingat Tuhan dan menyerahkan setiap masalahnya kepada Tuhan. Bukan disimpan dalam dirinya, saudaraku, seperti saudara-saudaranya yang menyimpan dalam dirinya dan hancur berantakan. Next, tolong. Saudaraku, karena mengampuni itu sesungguhnya melepaskan kita dari semua tuntutan. Membebaskan kita dari semua ikatan. Karena ketika kita tidak mengampuni atau kita minta ampun, saudaraku, maka di situ kita terbelenggu, kita terikat. Saudara sepertinya jalan, tapi kita terikat. Contoh apa? Ketemu dengan orang ini tidak mau, ketemu orang dengan ini tidak mau. Ketemu dengan orang ini benci, terikat tanpa kita ketahui kita terikat, saudara. Dan ketika kita mengampuni itu melepaskan kita dari semuanya itu di dalam nama Yesus. Saudara mau mengampuni? Saudara mau mengampuni? Pak, masih sulit Pak. Nanti berbuat salah lagi Pak. Nanti kalau saya ampuni kemudian bersalah lagi terus kenapa Pak? Saya harus mengampuni dia. Sepertinya dalam anggapan kita mengampuni itu akan membiarkan orang ini berbuat salah kembali. Itu ada dalam pikiran kita. Saudaraku, itu urusannya dia dengan Tuhan. Urusan kita yaitu kita melepaskan diri kita dari semua ikatan kita. Kita harus mengampuni. Mungkin orang-orang dekat kita. Mungkin saudara-saudara kita. Mungkin buat kita orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita kemudian dia tidak ingat kita lagi. Kita pernah berjasa, kita tidak ingat. Kita harus mengampuni, saudaraku. Next. Tuhan Yesus itu adalah contoh buat kita. Saudara-saudara lihat ini tema kita luar biasa dalam tahun ini. Walk in his step. Berjalan dalam tapak kakinya. Itu ya amin ya. Berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang luar biasa dan kita ingat saudaraku, yaitu doa Bapa kami dalam Matius 6. Ada satu kata yang Tuhan ulang, saya lihat itu seperti catatan kaki. Matius 6 saudara kita akan baca, Matius 6 ayat 12. Ini doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa yang memberkati saya. Matius 6. Iya. Ayat 12, itu doa Bapa kami saudara. Ayat 12 saya akan bacakan buat saudara. Kan doa Bapa kami ada dalam kerajaan surga dan sebagainya. Saya baca ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami ini doa yang luar biasa yang diajarkan Yesus kepada kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa percobaan dan sebagainya. Selesai, saudara lihat, amin. Ayat 13, amin. Tapi 14 dibahas loh saudaraku, tentang pengampunan ini. Jadi Tuhan Yesus tidak membahas hal-hal yang Bapa kami yang di awal. Bapa kami surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tidak dibahas. Tapi ayat 14, kalau sudah lihat, dibahas tentang pengampunan. Karena Tuhan tahu pengampunan ini sangat penting. Sangat penting buat hidup kita. Membuat kita tidak terikat terhadap orang-orang di sekitar kita. Teman-teman pelayanan kita. Teman bisnis kita. Itu mengakibatkan kita tidak terikat saudara. Bukan masalah orang itu, tapi masalah kita dengan Tuhan. Saudara, bukan masalah orang itu, orang-orang sekitar kita. Tapi masalah kita dengan Tuhan. Kita lihat Pak ayat 14. Tuhan menyoroti sangat dalam tentang yang namanya pengampunan ini. Saudara, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, firman Tuhan katakan, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, firman Tuhan katakan, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Tuhan menganggap ini sangat penting dan dia menekankan sangat dalam sekali. Kenapa? Ini penting. Karena Tuhan katakan kalau kamu tidak ngampuni, aku tidak ngampuni kamu. Tuhan katakan, wah ini luar biasa loh saudaraku. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa bekerja dengan baik. Tapi ketika tidak ada pengampunan dalam hidup kita, kita terikat dan sesungguhnya Tuhan tidak mengampuni hidup kita. Serem saudara. Ayat 15 katakan, ini bukan saya lihat di firman Tuhan dan saya bacakan untuk saudara. Dan jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pak, saya tidak punya bayangan, saya tidak ada masalah dengan orang-orang sekitar saya, Pak. Tapi ketika saudara berdoa, orang ini tiba-tiba jalan di awan-awan, tiba-tiba jalan. Kita masih mengingat dia. Ketika kita ketemu orang ini, saudara, kita tidak bisa melupakan akan peristiwa lalu, betul. Tapi kita harus mengampuni orangnya. Kita tidak bisa melupakan hal lalu, betul. Tapi kita harus mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tolong PowerPoint-nya next. Mengampuni adalah jantung kehidupan, saudaraku. Dan Tuhan ajarkan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, kita baca. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Tolong Cik Lena bisa bacakan. Matius 18, 21 sampai 22. Iya, terima kasih. Saudara, Tuhan katakan Petrus bertanya berapa kali kami harus mengampuni orang. Apa 7 kali? Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Sama dengan berapa saudara? Berapa kok? Kamu? 490. Saudara, 490 kali ini, kalau kita melihat dalam Alkitab, itu dalam 1 hari pengampunan itu. Jadi bukan kita mengampuni, aku sudah 490 dihitungin, enggak. Dalam 1 hari itu 490. Ada hamba Tuhan katakan dalam 1 kesalahan. Tapi oke lah kita katakan dalam 490 itu dalam 1 hari. Saya hitung lagi saudaraku. Kalau 1 hari itu 24 jam, ya ada 24 jam, saudara itu hitungannya kalau di menit berarti 1440 menit saudara. Kalau 1440 menit dibagi 490 berarti dalam 3 menit kita harus mengampuni. Artinya setiap saat saudara harus mengampuni. Karena setiap saat saudara tidak boleh terikat dalam nama Yesus intinya. Saudara tidak boleh terikat terhadap masalah saudara karena saudara tidak mengampuni. Saudara harus mengampuni. Itu kalau 24 jam. Kalau saudara kita tidur 7 jam, kemudian saudaraku berarti 17 jam, berarti dalam 2 menit saudara harus mengampuni. Tuhan katakan apa saudara? Kalau dikurangi lagi tambah habis dan tambah mustahil. Artinya apa? Dalam setiap waktu hidupmu, kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Mungkin orang kita sudah baik sama orang ini, tapi orang ini tidak baik sama kita. Tuhan katakan ampuni dia. Karena mengampuni itu berarti bukan untuk orang itu saja. Orang itu dibebaskan, tapi untuk kita juga dibebaskan dalam nama Yesus. Amin. Mengampuni adalah membebaskan saudaraku hidup kita dari semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, tentang pengampunan saudara bisa lihat di Matius itu
tentang 10.000 talenta dan 100 dinar. Saya ada ininya, cuma saya tidak akan beritakan buat saudara. Satu hal yang saya rindu saudara, pengampunan itu harus kita lakukan, itu perintah. Amin saudara. Kalau kita ngomong Tuhan aku tidak mampu Tuhan, minta mampukan. Minta mampukan, tolong next. Next, ya. Saudara. Ini gambar apa saudara? Saya punya ini satu, bekasnya Kohani Cik Tutik dibawa ke saya. Apa ini? Bunga cinta ya, gelombang cinta. Dulu harganya mahal, saya dengar dulu kakaknya Ko Petrus pernah ditawar 150 juta ya, di Salatiga itu ya. Gelombang cinta ini ya Kak ya, gelombang cinta gini. Saudara, pengampunan itu seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam, itu harus apa saudaraku? Dicabut. Betul, kaget saudara, saya kaget juga ya. Dicabut dalam nama Yesus. Enggak cuman digunting, dilupakan, enggak. Dicabut. Jadi kalau masih kita ingat kesalahannya terus, itu kita belum apa? Mencabut. Rohnya langsung setrum ya, cus cabut. Amin saudaraku. Harus diapa? Sekarang katakan kanan kiri, harus dicabut. Saudara yang lihat di sini masih cabut bisa enggak ya? Bisa enggak? Bisa saudaraku. Katakan dicabut. Yuk kanan kiri coba dengan 2 orang aja. Harus dicabut. Harus apa? Dicabut dalam nama Yesus. Sebelum saya mengakhiri, saya baca artikel bagus dari Loren Cunningham tentang cerita. Bukunya bagus sekali, saudaraku. Saya baca artikelnya sangat memberkati sekali. Coba saya akan bacakan, saudara. Sebentar saya ingat ini. Ya. Artikelnya bagus, saudaraku. Menang dengan cara Allah. Mungkin Bapak Ibu yang suka baca pasti tahu ini. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya akan bacakan buat saudara, ini loh dahsyatnya pengampunan. Ini peristiwa nyata dan Loren Cunningham tulis ini saudaraku. Saya minta waktu saudara untuk saya baca di artikel ini buat saudara. Di Paris sebelum Perang Dunia Kedua, tinggal seorang Perancis keturunan Italia bernama Enrico. Dia berusaha di bidang bisnis konstruksi. Tidak lama setelah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, dia keluar pada larut malam berjalan-jalan di tempat penjualan kayu miliknya. Enrico ini jual kayu, saudaraku. Dia konstruksi. Pada saat itu dia melihat 2 bayangan melompat dari sebuah truk dan berjalan memasuki tempat penjualan kayunya. Dia berhenti dan berdoa, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Sebuah rencana memasuki pikirannya. Dia berjalan menuju kedua orang yang sedang memuat beberapa batang kayu ke truk mereka. Dengan tenang dia mulai membantu mereka, menolong mereka mengangkut kayu. Setelah beberapa menit dia bertanya pada mereka, untuk apa kayu-kayu ini? Mereka memberitahukan kepadanya dan menunjuk ke tempat tumpukan kayu yang lain. Kayu di sana itu lebih baik untuk itu. Ketika truk itu sudah penuh, seorang dari mereka berkata kepada Enrico, engkau jelas seorang pencuri yang baik. Pencuri ini ngomong sama Enrico, engkau jelas pencuri yang baik. Oh, tetapi aku bukan seorang pencuri, jawabnya. Tentu saja, kau telah menolong kami tengah malam begini, engkau tahu apa yang kami lakukan. Ya, aku tahu apa yang kalian lakukan, tetapi aku bukan seorang pencuri, kata Enrico. Kalian tahu aku bukan pencuri karena tempat ini adalah tempat penjualan kayu milikku. Dan ini adalah kayuku. Kedua orang itu sangat ketakutan. Orang Kristen ini menjawab, jangan takut, aku tahu apa yang kalian lakukan, tetapi aku memutuskan untuk tidak memanggil polisi. Ini cerita yang di buku Loren Cunningham ini, saudaraku ya, dimenang dengan cara Allah. Jelas kalian belum tahu bagaimana untuk hidup secara benar. Jadi aku akan mengajari kalian. Kalian boleh memiliki kayu itu. Tetapi lebih dahulu aku ingin kalian mendengar apa yang perlu kukatakan. Dia memiliki 2 orang pendengar, kemudian pria itu mendengarkannya.
Dan 3 hari kemudian keduanya bertobat. Yang satu menjadi pendeta dan yang lain menjadi pemimpin gereja. Sejumlah kayu adalah harga yang terlalu murah bagi 2 jiwa. Yesus mengajar kita bahwa 1 jiwa jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Jadi bukan pemberian kayu itu orang ini datang kepada Kristus, melainkan tindakan pengampunan yang diulurkannya ketika mereka tertangkap sedang mencuri. Mereka tahu Enrico dapat membuat mereka tertangkap dan mereka tahu bahwa orang ini mengampuni mereka. Bahkan sebelum mereka bertobat, tindakan seperti inilah yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia mengulurkan pengampunan kepada kita sebelum kita bertobat. Peristiwa yang luar biasa. Ini yang Enrico alami. Ada satu lagi yang Enrico alami. Peristiwa ini terjadi setelah Nazi menginvasi dan mengambil alih Perancis. Pada satu malam sebuah keluarga Yahudi datang ke rumahnya. Dia membawa mereka masuk menyembunyikan mereka dari Gestapo selama 2 tahun. Akhirnya seorang menemukan rahasianya dan melaporkannya. Gestapo datang dan mengambil keluarga Yahudi ini. Mereka menangkap Enrico. Natal 1944, beberapa bulan setelah penangkapan Enrico masih di penjara, komandan camp memanggilnya untuk melihat hidangan lezat yang tersaji di atas meja. Komandan ini berkata, "Aku ingin kamu melihat makan malam Natal yang dikirimkan istrimu untukmu sebelum aku menikmatinya. Istrimu juru masak yang hebat. Dia telah mengirimu makanan setiap hari selama kamu di penjara. Tetapi akulah yang menikmati semua makanan itu." Komandan camp ngaku, saudaraku. Saudara Kristen ini amat kurus, hanya tinggal tulang dibungkus kulit, matanya kosong memancarkan rasa lapar. Tapi ia melihat ke makanan yang tersaji di atas meja dan berkata, "Aku tahu istriku ahli masak yang hebat. Aku yakin engkau pasti menikmati makan malam Natal ini." Komandan ini memintanya untuk mengulangi apa yang dikatakannya. Enrico mengulangi ucapannya dan menambahkan, "Aku harap engkau menikmati makan malam ini. Aku mengasihimu," kata Enrico. Komandan ini berteriak, "Keluarkan dia dari sini, dia sudah gila." Perang berakhir dan Enrico dibebaskan. Pada waktu 2 tahun baginya untuk memulihkan kesehatannya. Dan Allah juga memberkati usahanya kembali. Dia memutuskan untuk mengajak istrinya kembali ke kota tempat dia dipenjarakan. Untuk mengucap syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan nyawanya. Ketika mereka tiba, mereka mendapat kabar bahwa mantan komandan penjara itu tinggal di desa yang sama. Allah memberi sebuah gagasan pada Enrico untuk pengampunan yang kreatif. Dia teringat bahwa komandan itu senang untuk makanan istrinya. Mereka berbelanja mencari sebuah tempat untuk memasak dan tidak lama kemudian mereka muncul di pintu rumah komandan dengan 2 keranjang makanan. Komandan itu mereka diundang masuk, kemudian Enrico berkata, "Engkau tidak mengenal saya bukan?" Enrico jelas telah berubah, berat badannya telah kembali seperti semula. Komandan itu menggelengkan kepalanya, tidak kenal. Kemudian Enrico mengingatkannya, "Natal 1944, saya sedang berada di kantormu dan saya katakan bahwa saya mengasihimu dan engkau menganggap saya gila." Mantan komandan itu tampak pucat dan menjauhinya. Teman Kristen ini berkata, "Jangan takut, kami tidak datang untuk menyakitimu. Dulu saya mengatakan bahwa saya mengasihimu dan saya masih tetap mengasihimu." Komandan ini berdiri terpaku dengan mata yang meneramang. "Saya enggak gila, saya benar-benar mengasihimu," kata Enrico. "Dan saya ingin menunjukkan kepadamu bahwa saya serius. Perang sudah usai, sekarang waktu damai. Istri saya dan saya ingin duduk bersamamu dan istrimu untuk makan bersama. Maukah engkau menerima permohonan kami?" Mereka mulai menikmati makanan berlimpah yang dimasak Enrico. Komandan tiba-tiba menurunkan garpu dan pisau. "Apa yang hendak kau lakukan terhadapku?" berkata kepada Enrico. Teman Kristen ini menjawab, Tidak ada. Kami hanya ingin engkau tahu bahwa kami mengasihimu, kami mengampunimu," kata Enrico. "Bagaimana engkau dapat melakukan hal itu? Kami jelas tidak mampu melakukan hal itu dengan kekuatan kami sendiri," kata Enrico. "Tetapi Yesus Kristus mengajari kami untuk mengampuni." Enrico bersaksi tentang Yesus dan sebelum orang itu dapat melanjutkan makannya, dia berlutut untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi.
Saudaraku, pengampunan membuat orang bertobat. Membuat orang mengenal Yesus. Saya rindu saudaraku hari ini, kita melakukan apa yang Yesus katakan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saja kita semua bangkit berdiri. Biar setiap kita terarah kepada Tuhan. Setiap kita berhubungan dengan Dia. Rindukan kuasanya memulihkan. Rindukan kuasanya menyembuhkan kita semua. Dan berkat Tuhan dan penyertaannya akan menyertai setiap kita. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu Bapak Ibu Saudara, Yusuf mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan mengangkat dia menjadi mangku bumi di Mesir. Karena hatinya, responnya benar. Mungkin kita mengalami seperti apa yang Yusuf alami. Keluargamu yang harusnya mengasihi engkau, tidak mengasihi engkau. Harusnya melindungi engkau dan baik dalam hidupmu, tetapi tidak. Engkau berjasa kepada orang, orang itu tidak mengingat jasamu. Dan tidak mengingat sama sekali. Bahkan kau difitnah.
atau hal-hal yang lain yang membuat hatimu pahit dan engkau tidak bisa mengampuni. Mengampuni bukan berarti tidak mampu, tapi tidak mau. Hari ini engkau yang mau mengampuni dan engkau katakan, Tuhan, aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepada hidupku. Letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Sebagai keluarga besar Kahal, kita rindu sungguh-sungguh Roh Allah ada memimpin kita. Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Satu hal tentang pengampunan, Tuhan sangat serius dalam hidup kita. Dan Tuhan rindukan kita mengampuni orang-orang di sekitar kita. Kita satu keluarga di dalam keluarga besar Kahal. Saya rindu saudara, sebelum kita mengakhiri pada pagi ini, kita semua boleh menyerah kepada Tuhan. Saudara, engkau yang rindu hidupmu bebas dari pengampunan. Saja saudara maju ke depan pelan-pelan. Kita nyerah pada Tuhan hari ini, ada komitmen kita. Aku perlu engkau. Saudara, engkau yang rindu Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau yang meletakkan tanganmu di dadamu masing-masing, saya undang saudara maju ke depan. Ada Bapak Gembala yang akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Silakan saudaraku maju ke depan dengan cepat. Silakan saudaraku. Silakan saudara yang meletakkan tanganmu di dadamu, boleh engkau maju ke depan. Ya, dengan cepat saudara. Dengan cepat, ini saatnya saudara, Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari silakan saudara, jangan gengsi, biar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Biar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semua tutup mata, biar Tuhan yang bekerja hari ini. Saudara maju ke depan dan katakan, Tuhan, aku mau mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupku. Yesus telah mati bagi Saudara yang berdiri tetap dalam hadirat-Nya. Biar dia bekerja dalam hidup kita. Saudara yang mau maju, silakan maju, kesempatan saudara didoakan setelah perlu. Untuk kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan.